Nah kan ketahuan, relawan Anies gak terima elektabilitas Anies merosot, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Elektabilitas bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan terus merosot. Berdasarkan berbagai hasil lembaga survei, Anies berada jauh di bawah kompetitornya seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Terhadap hasil lembaga survei tersebut, relawan pendukung Anies Baswedan mengaku tidak khawatir. Mereka bahkan mengungkit kemenangan yang diraih Anies pada pemilihan gubernur atau Pilgub DKI 2017 lalu. Kami pandang apa yang disampaikan oleh survei itu sebagai sebuah pengetahuan, sebagai hal positif saja, sebagai sebuah instrumen untuk memacu kami lebih giat lagi dalam bekerja, ujar Ketua Koordinator Sekber Relawan Anies, Laude Bashir, di Rumah Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juli 2023. Laude lantas menyinggung soal kemenangan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kata dia, 6 lembaga survei menempatkan Anies pada posisi yang sulit untuk meraih kemenangan. Namun hasil survei itu tidak terbukti. Anies jujur meraih kemenangan dan menjadi gubernur DKI Jakarta. Konteks Pilkada DKI sebagai sebuah pelajaran ya. Terakhir, Anies Baswedan mulai dari awal sampai bahkan tinggal 1 minggu pilkada saat itu, ada 6 lembaga yang menempatkan Anies kalah. Faktanya, Anies menang hampir 57%, jelasnya. Belajar dari Pilgub DKI 2017 itu, Laude mewanti-wanti seluruh relawan Anies untuk tidak khawatir dengan hasil survei saat ini. Justru kata dia, yang lebih penting adalah meningkatkan kinerja ke seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung Anies maju Pilpres 2024. Jadi, saya ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman relawan jangan terganggu psikologisnya dengan kondisi survei hari ini, katanya. Yang harus kita ukur adalah kerja nyata kita di lapangan yang hari ini sudah ditunjuk oleh teman-teman relawan. Bagaimana menjangkau dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dan Mas Anies kita harus menyebar di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, pungkas Laude. Perlu diketahui, usut punya usut sosok deklarator relawan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mengatasnamakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Anies, Laude Bashir, dulu pernah menuai sorotan publik. Salah seorang netizen pengguna Twitter NKRI Jaya _ bahkan membongkar identitas deklarator relawan Anies Baswedan di pemilu 2024 tersebut. Lewat unggahannya pada Jumat 22 Oktober 2021, netizen itu membagikan sejumlah foto Laude Bashir. Dilihat dari salah satu foto tersebut, tampak Laude Bashir tengah berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara pada foto lainnya, terlihat Laude Bashir tengah memakai seragam sebuah perusahaan, yakni Bosowa. Tak hanya itu, dalam foto tersebut juga tampak Laude Bashir tengah berfoto sambil memegang bendera Khilafah. Dalam narasi cuitannya, netizen itu pun menyebut deklarator relawan Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu sebagai gerombolan pendukung Khilafah. Koordinator deklarasi Anies for Presiden 2024 ternyata tidak jauh dari gerombolan tersebut, tweet netizen NKRI Jaya _ Selain itu, netizen tersebut juga menyoroti foto Laude Bashir yang mengenakan seragam kemeja dengan logo Bosowa di bagian dadanya. Salfok ma uniformnya yang berlogo Bosowa, guys. Sekarang paham kan? Yang punya Bosowa siapa coba? Nah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang mengalahkan di ibu kota sepanjang tahun menjadi bagian penting dalam kaleidoskop 2017. Nuansa konflik politik yang bergeser ke kasus pidana bahkan sudah muncul sejak pertengahan 2016. Pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 menggantikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat tidak serta-merta menghentikan hawa panas residu pilkada yang kental sentimen sara tersebut. Cerita atau kasus Al-Maidah 51 kian membuat suhu pilkada DKI meningkat, kata Mardani Alisera, mantan ketua tim sukses Anies Sandi kepada Tempo pada Sabtu 23 Desember 2017. Sejumlah korban telah berjatuhan dari kedua belah pihak karena isu sara. Ahok diputus bersalah dalam perkara penodaan agama pada 9 Mei 2017 dan harus mendekam 2 tahun di penjara. Kasus ini dipicu pernyataan blunder Ahok yang menyinggung Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada September 2016 untuk menepis isu sara menjelang Pilkada DKI 2017. Sebagai informasi tambahan, dulu 2 bulan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan hadir dalam Kongres Diaspora Indonesia pada 1 Juli 2017 lalu.
Ia didapuk sebagai salah satu pembicara dalam diskusi bertema peran diaspora menyebarkan toleransi dan kerukunan beragama di pentas dunia. Acara dihadiri mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Sebagai narasumber, Anies bersanding bersama Grand Imam of New York, Syamsi Ali, Direktur Dialog Lintas Agama Vatikan Romo Marcos Solo Kewuta, dan aktor Indonesia Reza Rahadian. Anies kala itu percaya bahwa kondisi umat beragama di Jakarta seusai Pilkada 2017 akan segera membaik. Ia juga berjanji bakal memikul tanggung jawab menjaga serta mengelola toleransi antara kelompok beragama setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya akan punya tanggung jawab memastikan Jakarta selalu bineka dan persatuan dijaga semuanya. Kebinekaan itu fakta dan diperjuangkan lewat persatuan, tegas Anies saat itu. 4 bulan setelah acara tersebut atau pada 16 Oktober 2017, Anies Sandi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berbagai pihak pesimistis Anies dapat mengelola isu keberagaman dan toleransi umat beragama di ibu kota di awal masa jabatannya. Berbagai julukan juga masih melekat pada Anies kala itu, mulai dari Gubernur anti keberagaman hingga narasi kampanye mayat dan ayat. Label itu kerap disematkan pihak tertentu ke Anies lantaran baru-barunya gelaran Pilkada DKI tahun 2017. Ketegasan selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat terasa. Bahkan, Pilkada itu disebut sebagai pemilu paling mempolarisasi dan paling memecah belah masyarakat. Anies juga dianggap identik didukung kelompok Islam garis keras pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Terlebih banyaknya agenda politik dan strategi politisasi identitas dan agama. Dalam kontestasi itu, aksi bela Islam 411 dan 212 yang menuntut Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipenjara atas tuduhan penghinaan agama juga dilihat sebagai upaya politisasi agama untuk memenangkan kandidat tertentu. Bagaimana kalau menurut Anda? Ngakak, padahal baru saja bebas, Roy Suryo langsung dapat gelar ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Surya Paloh bebas setelah menjalani hukuman 9 bulan penjara dalam kasus meme stupa Candi Borobudur. Roy Suryo bebas pada Mei 2023. Alhamdulillah, sudah bebas. Sudah semenjak 2 Mei 2023 lalu loh, kata Roy Suryo kepada wartawan pada Selasa 25 Juli 2023. Ternyata Roy Suryo bebas setelah putusan kasasinya diketok. Meski ditolak, Roy Suryo sudah selesai menjalani masa hukuman tersebut. Diketahui pada Mei 2023, Mahkamah Agung atau MA menolak kasasi Roy Suryo. Alhasil, Roy Suryo alias KRMT Roy Suryo Noto Diprojo tetap dihukum 9 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah. Tolak, demikian bunyi putusan yang dilansir websitenya pada Kamis 4 Mei 2023. Putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Soeharto dan Jupriyadi, duduk sebagai panitera pengganti Dwi Sugiarto. Tanggal putus 2 Mei 2023, ujarnya. Sebagaimana diketahui, KRMT Roy Suryo resmi ditahan pihak kepolisian di Polda Metro Jaya pada Jumat 5 Agustus 2022 malam. Dia ditahan dengan alasan takut menghilangkan barang bukti terkait kasus meme viral wajah Presiden Joko Widodo yang diedit ke patung stupa Candi Borobudur. Warganet pun menyebut mantan kader Partai Demokrat ini menerima karma karena beberapa cuitannya yang kini mencuat kembali. Seperti salah satunya akun @_anakolong yang mengunggah cuitan Roy Suryo yang kerap menyindir mantan narapidana kasus penistaan agama. Akun ini mengunggah tangkapan layar cuitan Roy Suryo yang sering menyebut kata narapidana penistaan agama. Tetapi jika si mantan napi penista agama sungguh terwelu, ambyar cuit Roy. Selain itu banyak cuitan lain Roy Suryo yang sering menyebut napi penista agama. Sementara Husin Alwi Syihab juga menyoroti penahanan mantan Menpora KRMT Roy Suryo. Ketika Allah SWT berkehendak atas keadilannya, maka kun fayakun. Ucapnya dilansir dari Twitter pribadinya pada Sabtu 6 Agustus 2022. Dalam cuitannya itu, mantan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini mengunggah cuitan lawas Roy Suryo terhadap kasus Ahok. Hari ini 5 tahun lalu, 9 Mei 2017, PN Jakarta Utara memvonis BTP atau Ahok 2 tahun penjara karena terbukti atau inkrah bersalah melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, ucap Roy.
Meski tidak ada satupun foto atau video dia diborgol atau dipenjara, statusnya sebagai mantan napi atau terpidana melekat bersamanya, ambiar tulisnya. Cuitan Habib Hussein tersebut ditanggapi beragam komentar warganet di Twitter. Mantan napi oke koncone, nek panggilan Panji Ambyar cuma dia satu-satunya, ucap akun @loli. Terbukti karma di dunia itu ada, kata Ustadz Sanusi. Tuhan berfirman, apakah engkau mengira aku, Allah, lupa dengan orang yang menzalimi kamu, Muhammad? Sekali lagi tidak. Tulis akun @sangka. Sebelumnya Ahok pernah membuat video pengakuan berjudul Ahok menjawab karena iman saya yang diunggah kanal YouTube Jaya Inspirasi pada Rabu 4 Mei 2022 lalu. Dalam video itu Ahok bercerita bahwa orang yang kejam kepadanya bakal mendapatkan pembalasan. Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan gak mungkin berlaku kepada saya, kata Ahok. Ahok mengungkapkan bahwa dia sampai dipenjara di Makobrimob akibat kasus penistaan agama sudah merupakan takdir yang harus dijalani. Saya diizinkan Allah maka bisa masuk ke Makobrimob, tanpa seizin Allah gak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, mengapa mesti marah, kata Ahok. Ahok mengatakan bahwa orang yang merancang kejahatan kepadanya biar Tuhan yang membalas. Ahok menyebut orang yang berbuat jahat kepadanya sudah mendapatkan balasan, bahkan ada yang stroke dan ada yang sampai meninggal. Saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu, kata Ahok. Bagaimana kalau menurut Anda?